macam-macam dosa besar dan larangannya. Nah, sebelum kita membahas macam-macam dosa besarnya, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai pengertian dosa itu tersendiri ya. Iya. Pengertian. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya itu secara bahasa terlebih dahulu. Pengertian dosa secara bahasa. Nah, secara bahasa dosa itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang berarti melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak dihalalkan. Sedangkan secara istilah, ada yang tahu secara istilah? Boleh dijelasin satu orang saja? Silakan. Secara istilah apa? Perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, atau perbuatan yang melanggar Al-Quran dan Sunnahnya. Ya. Perbuatan yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi, ketika kita sudah membahas Allah dan Rasulnya, tentunya kita sudah melanggar Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Betul. Nah, sedangkan kita juga ada pengertian dosa secara psikologi. Nah, secara psikologi ini boleh sebutkan siapa? Ya boleh? Boleh Diva, silakan. Menurut psikologi, dosa adalah sesuatu yang terasa salah dan tidak benar dalam hati. Apabila mengerjakannya, maka tidak senang atau merasa takut jika ada orang lain yang mengetahuinya. Ya, sesuatu yang terasa salah atau tidak benar dalam hati apabila melakukannya, maka kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, ada pula sama ya, intinya seperti menurut psikologi, Rasulullah mengatakan bahwa dosa merupakan sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwa dan kamu tidak mau menampakkannya kepada orang lain. Dan perbuatan dosa merupakan perbuatan yang menjadikan jiwa goncang dan hati besar, sekalipun kamu mendapatkan nasihat dari ahli fatwa. Ini merupakan hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi pengertian dari dosa besar itu sendiri. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Dosa besar itu apa? Dosa besar itu pelanggaran hukum atas tindakan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, betul. Pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya, dari pengertian dosa itu kita bisa mengetahui dari secara bahasa, istilah, adapun menurut psikologinya. Kemudian kita mengetahui arti dosa besar itu tersendiri seperti ini ya. Kemudian dalam firman-Nya Allah juga menjamin bagi siapa saja yang dapat menjauhi dosa besar, menjanjikan surga baginya, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karimah. Nah, jadi di ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang dapat menjauhi dosa-dosa
dan Allah akan menghapus dari dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Nah, setelah itu macam-macam dosa itu. Tetapi sebelum kita menyebutkan dari macam-macam, mungkin kita akan menyebutkan ada 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ada yang mau menyebutkan? Mungkin 3 orang ya, masing-masing satu. Ya boleh? Satu. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Ya. Hiduplah sesukamu. Yang kedua. Siapa yang nyebutin? Ya boleh. Cintailah apa yang kamu suka, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Ya. Cintailah apa yang kamu suka. Yang terakhir. Boleh. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan diberi balasan karenanya. Ya, betul. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya. Jadi ini 3 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah apa yang kamu suka karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang terakhir yaitu berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan diberi balasan karenanya. Gitu. Nah, setelah macam-macam dosa besar ini, yang pertama apa? Macam-macam dosa. Ya, syirik. Yang kedua, zina. Yang ketiga, ya, meninggalkan salat 5 waktu. Yang keempat, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Yang kelima, durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai syirik terlebih dahulu. Mempercayai kepada selain Allah. Nah, kemudian syirik juga terbagi menjadi 2. Ada syirik besar dan ada juga syirik kecil. Syirik besar yaitu beribadah kepada selain Allah. Berarti kepada selain Allah itu pada siapa aja tuh? Ya, berhala, ya matahari, ya boleh binatang dan sebagainya ya, dan sebagainya. Kalau syirik kecil itu kita beribadah bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah berarti karena orang lain. ya, karena manusia kan ya, manusia. Melainkan karena manusia. Nah, ini kita bisa mengambil contoh seperti riya dan sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Nah, riya itu pasti teman-teman udah pada tahu. Riya itu berarti pamer gitu ya. Jadi ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dilihat oleh orang lain. Nah, sum'ah pun sama, memiliki tujuannya sama-sama ingin dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau sum'ah itu dia dirinya itu menceritakan kepada orang lain mengenai ibadahnya, padahal orang tersebut itu sebelumnya tidak mengetahui ibadah dirinya ini. Tetapi karena dirinya ingin diketahui oleh orang lain, maka sum'ah ini dia menceritakan dirinya kepada orang lain mengenai ibadah-ibadahnya. Nah, jadi
sama-sama tujuannya ingin diketahui atau dilihat oleh orang lain. Nah, yang kedua ada zina. Zina ini terbagi menjadi dua. Ada zina muhson dan ghairu muhson. Nah, kalau muhson ini dia untuk orang yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Berarti kalau sudah menikah dia melakukan zina berarti selingkuh ya. Iya. Selingkuh kan itu namanya. Nah, itu nggak boleh. Itu nanti hukumannya bagi yang sudah menikah yaitu dirajam. Nah, kalau ghairu muhson yaitu yang Belum menikah. ya belum menikah. Kalau belum menikah ini hukumannya berarti didera berapa kali? Ada yang tahu? 100. Ya betul. Didera 100 kali atau diasingkan dan diasingkan ya dari kampung tersebut. Nah, sekarang yang ketiga yaitu meninggalkan sholat lima waktu. Nah, meninggalkan sholat waktu ini kan kita tidak boleh ya, karena sholat itu merupakan tiang agama. Sholat merupakan tiang agama. Gimana kalau kita meninggalkan sholat? Berarti tiangnya akan runtuh kan? Berarti kita harus tetap melaksanakan sholat. Nah, sesibuk apapun kita melakukan sesuatu, kita harus tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Karena nanti ketika di hari akhir, maka amalan yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Ya betul, sholat. Maka kita tidak boleh meninggalkan sholat gitu ya. Karena saking pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan sampai ada rukhsah gitu kan. Kita boleh menjama ketika kita di perjalanan, boleh menjama sholat gitu kan. Zuhur dan asar disatukan gitu. Saking tidak boleh ditinggalkannya. Kemudian selanjutnya ada pembunuhan. Nah, pembunuhan ini jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan kepada orang yang beriman dengan sengaja, maka Allah mengatakan balasannya adalah neraka jahanam. Kan tidak boleh itu ya, melakukan pembunuhan secara sengaja. Yang terakhir yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 ya sampai 24. Di situ mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nah, dari kata uff di situ itu mengartikan berkata ah. Nah, maka janganlah kita berkata ah. Maka berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik atau kata-kata yang mulia gitu. Nah, ini dari macam-macam dosa besar. Sebutin lagi apa aja macam-macam dosa besar? Dua, tiga, yang keempat. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, yaitu dosa besar. Kemudian ada yang terakhir, poin terakhir yaitu hikmah. Nah, hikmah dilarangnya melakukan dosa-dosa besar ini. Bisa disebutkan beberapa saja? Yang pertama, Menjaga martabat keluarga. Ya. Menjaga. Yang kedua, Menjadi orang sabar. menjadi orang. Yang ketiga, Menjadi orang yang ikhlas. menjadi orang yang sebetulnya ini masih banyak ya hikmah kita dari dilarangnya melakukan dosa besar itu banyak, tetapi mungkin yang cukup kita ketahui ini 3 saja gitu. Mungkin teman-teman bisa memahami ya dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini mengenai macam-macam dosa besar dan dilarangnya begitu. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.